Yang pertama-tama kita muliakan para orang tua kita, guru-guru kita, khususnya al-habaib dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cucu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Habib Muhsin bin Al-Haddad, Al-Habib Hamid bin Abdullah Al-Haddad, Al-Habib Abdullah As-Segaf, Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf, Al-Habib Akil Al-Attas. Mudah-mudahan masih buahnya Habib. Saya maaf tidak saya sebutkan satu persatu saking banyaknya. Mudah-mudahan para habaib kita, para cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka senantiasa diberi kesehatan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Semudah-mudahan kita semuanya selalu mencintai ahlul baitin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga di hari kiamat kita diakui oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai umat Nabi Muhammad dan mendapatkan syafaat Rasulullah. Amin amin ya rabbal alamin. Khususnya Romo Kiai Haki Hasani, mudah-mudahan senantiasa usianya diberkahi oleh Allah, senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, santri dan santri hatinya menjadi santri yang saleh dan saleh dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan kita semuanya pun diakui sebagai santrinya sehingga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Khususnya sahibul majlis, siapa itu ya? Al-Habib Sahibul Majlis, siapa ya? Lupa namanya. Al-Habib Mutahhar bin Samit, Sahibul Majlis Al-Mahbubin. Mudah-mudahan Majlis Al-Mahbubin senantiasa mendapatkan cinta Allah dan cinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pecinta baginda Nabi Muhammad. Mudah-mudahan hadir kita, duduk kita di tempat ini menunjukkan kita cinta kepada Nabi Muhammad, sehingga kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Tadi Al-Habib Abdullah mengatakan kebuli hurung siap. Saya cuma suruh ngisi karung ini kebuli. Mudah-mudahan kebuli cepat siap dan cepat selesai. Amin amin ya rabbal alamin. Benar. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin. Pertama-tama kita selalu bersyukur dan bersyukur atas nikmat yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat usia kita diberkahi oleh Allah, nikmat usia kita dipanjangkan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal, sehingga kita bisa di hari yang mulia, di tempat yang mulia, berkumpul bersama orang-orang yang mulia dalam acara yang mulia. Mudah-mudahan yang penuh kemuliaan ini kita pun mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Usia kita selalu diberkahi dan dipanjangkan oleh Allah untuk taat kepada Allah, untuk selalu mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Salawat tadi kayaknya ngomong soal Nabi Muhammad, orang salawat. Kita pencinta Nabi Muhammad wajib salawat. Nah, salawat kita limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan kita selalu mencintai Nabi Muhammad, dengan kita selalu berselawat kepada Nabi Muhammad, maka kita pun akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Mudah-mudahan di siang hari ini kita mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita pun mendapatkan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, di sini saya akan menyampaikan satu makalah.
ucapan Al-Habib Abdullah Al-Haddad dalam kitab diwannya. Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad dalam kitab diwannya mengatakan, walzam kitaballahi watba' sunnatan waqtad hadakallah bil aslaf. Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad dalam kitab diwannya mengatakan, walzam kitaballah walzam kitaballah waqtad hadakallah bil aslaf. Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad mengatakan 3 hal, 3 perkara apabila kita berpegang teguh dengan 3 perkara ini, maka kita akan mendapatkan hidayah. Iman kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, lebih-lebih di zaman yang penuh fitnah. Apabila kita berpegang teguh dengan 3 perkara ini, insyaallah uripi mendapat hidayah. Iman kita dijaga oleh Allah. Yang pertama, walzam kitabullah, selalu berpegang teguh dengan kitab Allah, yaitu Al-Quran. Kitab, apabila kita selalu berpegang teguh dengan Al-Quran, pasti insya Allah uripe enak. Sebab akhir zaman, khususnya zaman ini, orang Islam jauh dari Al-Quran. Sebab yang pertama dicintai itu HP. Tangi turu, mau tidur, nah, bahkan nang kantong HP. Siwaki karo HP mesti mulia. HP apa siwak? HP. Kadang siwaknya nggak ada, HP-nya ada. Nah, alhamdulillah yang depan dapat siwak. Mudah-mudahan dipakai nggih. Alhamdulillah. Sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sayati ala zamani ummati yuhibbuna qira'atul akhbar wa yatrakuna al-Qur'ana hatta yakuna fi ghubar." Al-hadits atau kamagal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sayati ala zamani ummati yuhibbuna qira'atul akhbar." Akan datang pada zaman umatku nanti, mereka lebih senang, lebih condong membaca akhbar, berita-berita. Kalau zaman dulu berita di televisi, zaman dulu berita di koran, saiki berita ning kabeh nang HP, bahkan lebih update HP. Mereka lebih condong membaca berita-berita, membaca Facebook, membaca WA, membaca pemana Instagram ataupun yang lain. Mereka membaca Alkitab tersebut. Wa yatrakunal Qur'ana, dan mereka yaitu orang Islam kita semuanya sebagian meninggalkan Al-Qur'an. Al-Qur'ane ora pernah disentuh, Al-Qur'annya enggak pernah dibaca, hatta yakuna fi ghubara, sehingga pada Al-Qur'an tersebut sebab enggak pernah dibaca terdapat debu. Kira-kira di rumah kita ada Al-Quran enggak? Ada enggak? Dibaca enggak? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita demen membaca Al-Quran. Jangan sampai kita tinggalkan Al-Quran. Jangan sampai kita enggak pernah membaca Al-Quran. Al-Quran adalah pedoman kita. Al-Quran mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sampai ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu mencintai membaca Al-Quran, selalu mencintai menyimak Al-Quran, sehingga hati kita diberi cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi bersabda, "Nawwiru buyutakum biqiraatil Qur'an." Sinarilah rumah kalian dengan bacaan Al-Quran. Ulama sufi mengatakan, "Nawwiru qulubakum biqiraatil Qur'an." Sinarilah hati kalian dengan bacaan Al-Quran. Mudah-mudahan kita semuanya berkah Nabi Muhammad demen membaca Al-Quran, demen menyimak Al-Quran, demen memandang Al-Quran, sehingga iman kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga akidah kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita pun mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan akhir hayat kita mendapatkan husnul khatimah berkah mencintai Al-Quran. Amin, amin ya rabbal. Itu yang keberapa? Yang berapa? Yang pertama apa? Urung bubar kira. Yang pertama mencintai Al-Quran. Lalu yang kedua, agar kita akidah kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala,
Kita punya iman dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih di zaman yang penuh fitnah adalah walzam kitabullah, walzam kitabullah wa sunnatan. Yang kedua, mengikuti sunnah Kanjeng Nabi. Saat ini kita memperingati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi guru kita, kiai kita telah menjelaskan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentang kesunahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentang kita wajib mengikuti sunnah Kanjeng Nabi. Kita sebagai umat Nabi Muhammad, kita sebagai mengidolakan Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kita sebagai umat Nabi Muhammad, kita ingin mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Kita berharap bertemu dengan Nabi Muhammad. Kita berharap mendapatkan masuk surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan cara yang pertama, yaitu mencintai sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab maaf, kalau ada orang yang mengaku cinta Nabi Muhammad dan ikuti sunnah Nabi Muhammad, maka cintanya palsu. Nah, kalau cintanya palsu nggak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ulama mengatakan, manidda'iya bi hubbin Nabi Muhammadin, manidda'iya bi hubbin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam walam yattabi bi sunnatihi fahuwa kadzdzab. Barang siapa yang mengaku cinta kepada Nabi Muhammad, kita mengaku cinta enggak? Mengaku cinta Nabi Muhammad, walam yattabi bi sunnatihi, tetapi kata mengaku cinta Nabi Muhammad tetapi tidak mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fahuwa kadzdzabun, maka cintanya pengakunya dusta. Maka apabila kita jangan dikatakan oleh pendusta, hidupkan sunnah Kanjeng Nabi. Nabi mengatakan, man ahabbani, nah man kana, terusannya apa? Sapa wange Demen Kanjeng Nabi besok bareng nang suwarga. Sapa wange Kang demen Kanjeng Nabi besok bareng nang suwarga. Siapa orangnya yang mencintai Nabi Muhammad, maka akan masuk surga bersama Nabi Muhammad. Salah satunya kita mencintai Nabi Muhammad, kita buktikan dengan menghidupkan sunnah Nabi Muhammad. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'ifil jannah. Barang siapa yang mencintai aku, yaitu mencintai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqad ahabbani, maka jelas orang tadi telah mencintai aku, yaitu mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa man ahabbani kana ma'ifil jannah, dan Nabi menjamin barang siapa yang mencintai aku, yaitu mencintai Nabi Muhammad melalui menghidupkan sunnah Nabi Muhammad, kana ma'ifil jannah, maka orang tadi akan masuk bersamaku, ya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita menjadi hamba, menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu menghidupkan sunnah Nabi Muhammad, yang selalu mengikuti tariqah Nabi Muhammad. Apabila kita selalu mengikuti tariqah Nabi Muhammad, maka kita pun akan masuk surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Itu yang keberapa? Yang pertama apa? Kita ulang-ulang bin iling, mencintai. Yang kedua menghidupkan sunnah Kanjeng Nabi. Lalu yang terakhir, agar kita mendapatkan hidayah dari Allah, iman kita dijaga oleh Allah, dan kita pun terselamatkan di zaman yang penuh fitnah, adalah mengikuti para aslafus sholihin, para sesepuh, para habaib. Jangan sampai kita jauh dari para habaib. Apabila kita mengaku cinta Nabi Muhammad, apabila kita mengaku sebagai pecinta Rasulullah SAW, maka cintailah keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam satu kitab, yaitu kitab Ihya'il Mayyit, susunan fi fadail habib, fi fadail ahlul bait, susunan Al-Imam Suyuti, terdapat satu hadis Nabi mengatakan, syafaati li ummati man ahabba
ahla baiti. Syafaatku, kata Nabi, aku berikan kepada umatku bagi orang yang mencintai keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita selalu mencintai keluarga Nabi Muhammad. Kita pun maaf, kita tergolong orang Nahdlatul NU. Siapa pendiri NU? Kiai Hasyim Asy'ari. Di dalam kitabnya Kiai Hasyim Asy'ari Nurul Mubin fi mahabbati Sayyidil Mursalin terdapat satu ucapan Kiai Hasyim Asy'ari. Kiai Hasyim Asy'ari mengatakan, yajibu ala kulli mukallafin ayyuhibba ahla baitin nubuwah wa jami'is sahabah minal arabi wal ajami. Di dalam kitab Nurul Mubin fi mahabbati Sayyidil Mursalin susunan Al-Imam Asy-Syaikh Hasyim Asy'ari terdapat termasuk wajib bagi seorang mukallaf, yaitu kita semua, ayyuhibba ahla baitin nubuwah, wajib mencintai keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa jami'is sahabah, dan seluruh para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, minal arabi wal ajami, baik dari bangsa Arab dan bangsa yang bukan Arab. Kita mencintai keluarga Nabi Muhammad adalah ajaran Kiai Hasyim Asy'ari. Jika ada seseorang yang mengaku Nahdlatul Ulama, yang mengaku pencinta Kiai Hasyim Asy'ari, lepas dari Kiai Hasyim Asy'ari, maka orang tadi akan menjadi orang yang celaka. Sebagaimana ucapan As-Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki mengatakan, asyaqiyyu man kharaja ala manhaji aslafi. Orang yang celaka adalah orang yang keluar dari jalur para pendahulunya. Mudah-mudahan kita selalu mengikuti para habaib, para kiai-kiai yang mencintai para habaib, sehingga ada akidah kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Itulah tiga perkara yang harus kita pegang di zaman saat ini. Yang pertama, mencintai yang kedua, menghidup sunnah Kanjeng. Yang terakhir, mencintai ahlal bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bisa berpegang teguh tiga perkara ini sehingga kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Inilah yang saya bisa sampaikan. Mungkin ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan jaza. Kemudian sebelum talqinul dzikir, perhatian bagi pengunjung, jangan pulang dulu sebelum dapat kotak nggih. Ini pengunjung pakainya kotak nasi, ya, nggak pakai nampan soalnya ben ora kotor, ya. Diusahakan jangan pulang dulu sebelum mendapatkan kotak nasi barokah, nggih. Mudah-mudahan pulang mendapatkan barokah, pulang menjadi lebih baik, akhlaknya lebih baik, sifatnya lebih baik, hatinya lebih baik, menjadi orang-orang yang terbaik daripada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadi imtisalul amr wa mahabbatil rasul sallallahu alaihi wasallam al-imamin. Kemudian talqinul dzikir oleh Akhina al-Karim Al-Habib Muhsin bin Ali Al-Haddad. Wa du'a. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdhalu ma qultu ana wa nabiyyuna min qabli, la ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatu haqqin 'alaiha nahya ya Allah wa 'alaiha namut wa 'alaiha nubatu insyaallah. Allahumma hdina fi man hadait
وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وبارك لنا فيما أعطيت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك فإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت ولك الحمد على ما قضيت نستغفر ونتوب إليك اللهم جمعنا هذا جمعا مرحوما وتباركنا من بعده تباركا معصوما ولا تجلنا فينا ولا معنا ولا شقيا ولا محروما اللهم يا رب الله يا رب اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم اهلك الكفرة والمشركين اللهم اهلكهم ودمر ديارهم وفرق جمعهم وأقل عددهم يا الله ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما وبحق ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بالقبول بسر الفاتحة. الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا رب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ربنا تعرفنا بأننا اقترفنا